Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Eh, Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah berkenan menonton video ini. Karena video ini merupakan video presentasi dari mata kuliah kita di Prodi Informasi, yaitu pengantar sistem informasi, di mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tri Suratno, Eskom. Dan di sini saya akan membahas soal bab 5, yaitu manajemen sumber daya data. Namun alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Jadi, perkenalkan nama saya Yogi Aprilianto dengan NIM S1S12214. Sebelumnya saya mohon maaf jika kamera saya itu kurang sih, soalnya saya membuat video ini di subuh hari, di pagi hari. Kemudian saya tidak sendiri karena saya berada di kelompok 5 bersama teman saya Rizky Adriansa dengan NIM S1S1221030. Kemudian lanjut, di tim Yogi Aprilianto dengan saya sendiri. Saya di sini mengambil moto menjadi wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Kenapa saya mengambil uh, moto ini? Karena saya yakin bahwa kehebatan itu terjadi karena kita mau berproses. Kehebatan itu tercipta karena kita ingin belajar, bukan karena kehebatan yang terlahir sejak kita uh, muncul di dunia ini. Tidak. Karena sejatinya itu bahwa kehebatan, kecerdasan itu dimulai dari kemauan. Maka saya yakin bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kemudian moto dari teman saya Rizky Adriansa yaitu keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih. Bab 5 yaitu sumber daya data, bagian 1, manajemen sumber daya data. Jika kita membahas soal manajemen, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Bahwa yang kita tahu, manajemen ini uh, merupakan suatu seni, di mana ada pengorganisasian di sini. Manajemen, di mana manajemen ini bisa dideskripsikan atau dalam pengertiannya itu pergerakan, bisa disebut, atau yang lebih tepatnya lagi itu menyusun perencanaan. Jadi manajemen ini merupakan menyusun perencanaan. Perencanaan apa? Yaitu tadi perencanaan dari sumber daya data. Manajemen sumber daya data adalah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi informasi dan alat-alat software untuk tugas mengelola sumber daya data organisasi. Usaha awal untuk mengelola sumber daya data ini menggunakan pendekatan pemrosesan file yang mengatur dan mengakses data hanya dalam file tercatat data khusus yang telah didesain untuk pemrosesan program aplikasi tertentu. Kemudian dasar-dasar konsep data. Dasar-dasar konsep data. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bahas beberapa konsep dasar mengenai bagaimana data diatur dalam sistem informasi. Kerangka kerja konseptual dari beberapa tingkat data telah dibentuk hingga membedakan antara berbagai kelompok atau elemen yang berbeda dari data. Jadi data dapat secara logis diatur dalam karakter, field, catatan, file, dan database. Seperti tulisan dapat diatur dalam huruf, kata, kalimat, paragraf, dan data.
Jika kita membahas soal data, uh, yang terlintas dalam pikiran kita bahwa data merupakan sebuah informasi yang secara rinci menjadi uh, belum menjadi informasi yang matang. Artinya data ini merupakan suatu informasi yang masih mentah, belum diolah menjadi sebuah informasi yang jelas. Dan data ini bisa berbentuk karakter, file, catatan, atau file dari data. Jenis-jenis database itu ada 4. Yang pertama adalah database operasional, di mana database operasional ini berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dan mengelola data tersebut sehingga data yang dihasilkan menjadi data yang dinamis serta secara langsung dan relatif untuk database operasional. Dia sebagai mengelola data dinamis secara langsung dan operasional. Kemudian database terdistribusi. Apa itu database terdistribusi? Yaitu berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data, kumpulan data yang logik, di mana data tersebut saling berhubungan secara fisik, terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi database atau basis data terdistribusi ini ternyata secara fisik dia saling berhubungan dengan apa? Berhubungan dalam jaringan komputer tersebut, yang mana walaupun dia berhubungan, namun dia tidak tergantung dari aplikasi sekarang maupun aplikasi yang akan datang. Jadi dia bersifat individual, walaupun dia saling berhubungan, tapi dia tidak ketergantungan dengan aplikasi maupun aplikasi yang sekarang maupun yang akan datang. Kemudian database eksternal, apa itu database eksternal? Yaitu basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal. Sebagai contoh seperti sebuah layanan komersial yang meminta feedback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. Akses tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada sumber informasi karena telah membuat informasi penting bagi end user. Sebagai contoh, kalau saya melihat database eksternal ini sebagai contoh, ketika kita mengupload sebuah video atau sebuah file di dalam Google Drive, di Google Drive tersebut ada fitur di mana kita dapat mengakses untuk semua orang yang secara umum. Namun kita juga bisa men-setel akses tersebut untuk diri kita pribadi. Artinya, jika Google Drive tersebut kita aktifkan fitur untuk melihat akses ke diri sendiri atau kepada orang yang mendapatkan link dari video yang kita upload di Google Drive, maka itulah yang disebut dengan database eksternal, di mana data-data yang telah atau informasi yang telah kita input, yang kita berikan itu ada privasinya. Sebagai contoh, ada orang yang ingin melihat video kita, itu harus berbayar dulu seperti itu. Kemudian database hipermedia. Apa itu database hipermedia? Jadi database hipermedia ini merupakan basis data yang di dalamnya terdapat media yang tidak hanya memuat teks saja. Jadi di hipermedia ini tidak hanya teks, dengan basis datanya tidak hanya teks, namun juga bisa berupa foto, audio, dan video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Jadi seperti itu, database hipermedia ini juga
tidak hanya terpaku atau emang tidak hanya dengan teks saja, namun bisa dengan video, audio, foto, dan lain sebagainya. Lanjut, masuk ke dalam penambangan data. Penambangan data ini atau data ini adalah penggunaan utama dari database dalam bidang data. Dalam penambangan data, data di suatu bidang, data itu dianalisis untuk mengungkapkan pola dan tren tersembunyi dalam aktivitas bisnis yang telah lewat. Hal ini dapat digunakan untuk membantu para manajer membuat keputusan mengenai ini berbagai perubahan strategi dalam operasi bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar. Kemudian lanjut, masih dalam ranah lingkup penambangan data, bahwa penambangan data ini terdapat 4 bagian yang merupakan eh, yang melakukan analisis untuk berbagai pasar agar dapat mengidentifikasikan berbagai paket. Kemudian produk menemukan akar dari masalah kualitas atau produksi. Kemudian mencegah penurunan pelanggan dan untuk mendapat pelanggan baru penjualan lintas pelanggan yang ada. Mendapat gambaran mengenai pelanggan dengan lebih akurat. Jadi penambangan data ini sangat penting ya dalam sebuah informasi di mana kita harus melakukan analisis berbasis pasar agar dapat mengidentifikasi berbagai paket seperti itu ya. Kemudian masalah-masalah dalam pemrosesan file. Kita lihat di sini ada 4 masalah yang terjadi dalam pemrosesan file dan itu hal yang wajar jika kita mendapat masalah dalam pemrosesan file yang telah kita input. Yang pertama itulah yaitu ketergantungan data, di mana ketergantungan data ini merupakan masalah terbesar dalam pemrosesan file. Ini sering terjadi. Kemudian penumpukan data sudah jelas. Kemudian kurangnya integrasi data, kemudian masalah-masalah lain. Kemudian bab 5, manajemen sumber daya data bagian 2. Bahwa dasar-dasar teknis manajemen database yaitu pendekatan manajemen database mempengaruhi penyimpanan dan pemrosesan data. Data yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi yang berbeda dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam beberapa database. Sebagai ganti, disimpan dalam banyak file data independen. Struktur database masuk dalam struktur database bahwa hubungan antara berbagai elemen data terpisah yang disimpan dalam database didasarkan pada salah satu dari beberapa struktur atau model logis data. Software DBMS didesain untuk menggunakan struktur data tertentu agar dapat memberi para pemakai akhir akses yang cepat dan kemudian mudah ke informasi yang disimpan dalam database. Ada 5 struktur dasar database, yaitu meliputi yang pertama struktur multidimensional, kemudian struktur jaringan, kemudian struktur yang berorientasi pada objek, kemudian struktur hierarkis, kemudian struktur relasional. Lanjut, software database. DBMS adalah paket software yang menyederhanakan pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan database. DBMS memberikan alat software hingga para pemakai akhir. Pemrogram dan DBA dapat membuat dan mengubah database sehingga menghasilkan laporan, kemudian melakukan pengembangan aplikasi, serta melakukan pemeliharaan data. Pengembangan database dapat dengan mudah dicapai melalui penggunaan software manajemen database perusahaan yang besar, membutuhkan usaha perencanaan dari atas ke bawah. Hal ini dapat melibatkan berbagai model database alias subjek dan model data logis, serta hubungan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan manajemen proses bisnis dasar dalam organisasi tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk
presentasi pada mata kuliah pengetahuan sistem informasi. Kemudian saya di sini akan membuka eh, pertanyaan jika di dalam video presentasi ini masih kurang jelas atau masih susah dipahami eh, pada pendengar. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai eh, mata kuliah mata sistem informasi di bab 5 ini. Eh, untuk memberikan pertanyaan, silahkan Anda menulis eh, pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.